warahmatullahi wabarakatuh. Sampai halaman berapa? 60. Masya Allah. Wah, ini ya. Amalan ke-21. Ya. 61 udah lewat jauh. Panjangnya terakhir absen berarti. 21 sekarang. Sekarang malah Amal ke-21. iya, amal ke-21. Iya. Halaman 71 itu sudah. Iya. 67. Berarti sekarang halaman 73. 67. Amal ke berapa? 21. Beda buku, Pak. Itu cetakan baru ya. Oh, iya. Gue pinter. Punya saya halaman 73, amal ke-21, yaitu mengucapkan Rabbana. Kalau gini kan enak ya. Maka semua itu kalau dikomunikasikan insya Allah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kursinya bisa dikasih belakang sana. Faham saya bisa baca isi hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Fath yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan salah satu yang paling penting kita memohon senantiasa hidayah, taufik, petunjuk dan bimbingan dari Allah. Amin ya Rabbal. Karena kita ini ibu sekalian, kalau bukan karena pertolongan dan hidayah dari Allah, tidak bisa jadi orang baik, tidak bisa. Panjenengan coba ingat, Nabi Adam alaihissalam diciptakan secara langsung oleh Allah, betul kan? Ya. Langsung Allah ciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam di mana? Di surga. Dikelilingi oleh para malaikat. Apapun yang diinginkan oleh Allah diberikan.
Cuma satu yang Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Adam, Hawa, pohon yang satu ini jangan sekalipun didekati. Khawatirnya apa? Kalau engkau mendekati, engkau akan melakukannya. Ketika engkau melakukan apa yang dilarang oleh Allah, engkau akan menjadi orang zalim. Dan subhanallah, dalam keadaan diciptakan langsung oleh Allah, diciptakan pun di dalam surga yang dikelilingi oleh para malaikat, tergoda dengan gangguan setan. Tergoda. Terus bagaimana dengan kita yang hidupnya di dunia dikelilingi oleh terkadang komunitas dan circle yang juga kurang baik, terkadang juga nuansa hati yang kurang kondusif? Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka terus doa sama Allah. Maka ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah tok boten cukup. Ditambahi apa? Wa iyyaka nasta'in. Disuruh minta tolong sama Allah, minta tolong supaya istiqomah, minta tolong supaya ibadahnya baik, minta tolong kepada Allah agar ibadahnya diterima, minta tolong kepada Allah agar kita ini tetap ibadah sampai wafat. Kan begitu? Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, ayo terus istiqomah. Wis tidak usah merasa bosan, jenuh, normal lah manusia ya, tapi harus dilawan. Itu ciri orang dewasa. Orang dewasa itu keinginannya kalah dengan aturan. Itu orang dewasa. Kalau orang masih aturan kalah dengan karepe awak, itu belum dewasa. Misalkan kita ini subuh mentok adzan kudu tangi. Iya kan? Kalau ngomong mentoknya ya. Tapi kalau ngomong fadilah kan yo sebelum subuh lah. Yang penting cukup untuk sholat witir kan begitu. Tapi mentoknya ada subuh. Kalau nuruti karpe awak, mungkin pas capek tidurnya juga larut, malam juga, kemudian besok kalau saya sekarang nggak tidur tak terus ini mendek kerjoiso dalam keadaan kurang fit. Maka kalau mengikuti kemauannya diri, ya tidur. Tapi kalau orang itu dewasa, dia ngerti tidur maunya saya. Tapi kalau saya ikuti, maka saya akan melanggar haknya Allah. Saya disuruh ibadah. Maka orang dewasa itu orang yang keinginannya itu diatur oleh syariat. Itu orang dewasa. Kepingin makan bakso, tapi kok khawatir ada campuran-campuran yang tidak halal. Maka inginnya itu bisa direm dengan syariat. Itulah orang dewasa. Nah, maka salah satu ciri orang dewasa itu gak sakar diri. Orang kalau kekanak-kanakan sakar diri, sakarku, aku pengen itu orang apa? Kekanak-kanakan. Maka orang yang kekanak-kanakan itu tidak pantas menjadi hamba Allah yang solihah itu tidak pantas, karena kesolihan itu berawal dari kedewasaan. Ngerti? Maka dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalil tentang orang cerdas. Ingat bagaimana? Al-Kayyis. Rasulullah menceritakan siapa sih orang cerdas itu? Al-Kayyisu man dana nafsahu, dana yadin. Itu orang cerdas. Siapa dia? Orang yang menundukkan nafsunya. Jadi nafsunya itu apa? Ditekan sama dia. Bukan berarti dia tidak punya hawa nafsu. Dia punya keinginan, dia punya dia punya kehendak, dia punya hobi, dia punya kesenangan. Tapi semua itu sama dia ditekan. Kalau bahasa yang lain, direm. Wa 'amila lima ba'dal maut. Kemudian setelah hawa nafsunya ditahan, amalannya dia seperti apa? Dan dia mengamalkan sesuatu yang memang manfaat untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi yang dipikir bukan hidup di dunia saja. Walaupun ingat Bu ya, mikir dunia itu penting. Jangan sampai jadi orang sembrono. Sembrono itu apa? Lek sedekah gak hitung-hitungan. Pas wayahe butuh gawe awake dhewe malah utang wong liya. Sembrono.
Maka ayatnya dalam surah Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu. Kalau sedekah tidak kebanyakan, ya tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia sedekahnya diseimbangkan antara kakean dan kurang, pertengahan. Tujuannya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Tapi orang yang dewasa ngerti dunia perlu dipikir. Tapi yang jauh lebih penting untuk dipersiapkan adalah kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad, al-kayyisu, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu, orang yang mawas diri. Itu arti gampangnya ya. Mawas diri itu apa? Hawa nafsunya ditekan. Wa amila lima ba'dal maut, setelah nafsunya ditekan, apa yang dia amalkan? Sesuatu yang manfaat untuk hidup setelah kematian. Sementara sebaliknya, siapa orang yang ajiz? Maka kalau panggil orang yang namanya Abdul Aziz, jangan aziz. Nah, terusan ini ya. Walaupun itu sekedar apa? Dialek, sebenarnya ya nggak apa-apa. Cuma kalau kita mau sempurna, aziz ya aziz, jangan aziz. Karena beda, aziz sama anajiz itu beda. Kalau aziz itu mulia, perkasa. Tapi kalau ajiz itu lemah. Bedanya jauh apa enggak? Malah bisa jadi sakwali, iya enggak? Bisa jadi lawan kata. Nah, tapi wal ajizu, orang yang lemah, kata Nabi Muhammad. Lemah itu maksudnya apa? Kalau sesuai dengan bahasa kita tadi, berarti orang yang tidak dewasa. Siapa orang yang lemah itu? Man atba'a nafsahu hawa, uripe senantiasa mengikuti hawa nafsu. Kepingin opo, yo iku dilakoni, gak kate mikir, tidak panjang pikir, pokok kepingin lakoni. Itu kekanak-kanakan kan? Man atba'a nafsahu hawa, senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya. Lucunya apa? Wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi harapannya tinggi kepada Allah. Wes uripe gak tahu tunduk dengan syariat, tapi pengarepane gede. Maksudnya apa? Kepingin meninggalnya husnul khotimah, kepingin di akhirat dekat dengan Nabi Muhammad, surganya minta surga. Nah ini kan ya lucu. Itulah orang lemah. Nah maka dengan itu ibu-ibu sekalian, salah satu tujuan kita ngaji seperti ini Bu, itu apa? Memunculkan sifat dewasa. Cek ngerti, disesing oleh mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang baik untuk akhirat saya, mana yang tidak baik untuk akhirat saya. Itu kita diingatkan lewat majelis ilmu semacam ini. Mudah-mudahan panjenengan semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur kalau kemudian kita ini oleh Allah diberikan kemampuan istiqomah di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan membaca kitab 35 amal pelebur dosa, dan kita sampai pada amalan yang ke-21, yaitu mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Angkatan yang belum punya bukunya, angkatan kemana saja Anda? Peserta baru yang lamar mana? Rahmat punya Ustaz. Ini sama di sini di Masjid Ahmad Yani Pondok. Masya Allah, kita udah bagi buku lebih dari 300. Setiap ngaji kita tanya, yang belum punya buku sekuat kasih buku nanti. Jadi datang hanya untuk pembagian buku, mantul diwaca diri di rumah. Kalau tidak buka YouTube, terus ke rumah YouTube
Pak, podo wae dorong terus buku wis duwe, pengajian yo podo. Jangan Bu ya. Nanti buku CD data lagi. Panjenengan tahu buku CD di rumah saya ada berapa buku ini? Ada 4. Ini yang punya saya awasi. Kemudian setiap saya ngaji, buku ini mesti kali. Saya pinjam buku CD. Buku CD pinjam ya, siap datang. Gue tak gomol itu, lupa saya buku saya. Nanti bulan depan gitu lagi tak gomol ya mana? Sampai di rumah saya ada 4. Ini biar saya 1 dan buku CD 3. Data buku CD nyimpen dulu. Nyimpen pakai, jangan tadi itu ya. Sudah nanti didata lagi, insya Allah kita lagi. Baik, kita sampai kepada amalan yang ke-21 di antara amalan yang salah satu fadilah dan keutamaannya, amal ini bisa menghapuskan dosa. Apa amalan itu? Adalah mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Arti Rabbana, wahai Tuhan kami, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakal hamdu, segala puji ya Allah hanya milikmu. Nah, ibu-ibu perhatikan, kapan dibacanya doa ini? Ketika bangkit dari rukuk sholat. Kalau rukuknya olahraga tidak perlu. Ada rukuk olahraga Rabbana walakal hamdu. Instrukturnya bingung, ini hitungan apa aneh dia. Maka bangkit dari rukuk yaitu namanya i'tidal. Apa sih arti i'tidal itu? Kembali lurus. Al-adil, adil itu adil, adil itu lurus. I'tidal kembali lurus setelah sebelumnya bengkok. Rukuk kan bengkok ya. Maka ketika Anda kembali meluruskan punggung, itu bahasa sholatnya apa? I'tidal. Doa ketika bangkit dari i'tidal. Zul, kok keku yang sama Zul? Kuat tuh. Marah itu. Ini gini-gini guru. I'tidal itu bangkit dari rukuk. Ketika Anda bangkit dari rukuk, imamnya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Panjenengan punya dua pilihan. Panjenengan ikut mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, baru kemudian Rabbana walakal hamdu. Boleh apa tidak? Boleh. Atau panjenengan mencukupkan diri, biarkan imam yang mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, panjenengan ucapkan Rabbana walakal hamdu. Atau kalau di dhammahnya di pateni Rabbana walakal hamd. Pakai kol-kolah boleh, tidak pakai itu. Enggak usah buat rupiah. Nah, tapi kemudian apa sih artinya artinya Sami'allahu liman hamidah? Sami'a, mendengar. Allah berarti Allah mendengar. Liman, untuk siapapun. Hamidahu, yang memuji. Tapi kalau panjenengan baca arti secara bukan tekstual, itu artinya Allah mendengar siapa yang memuji. Itu tekstual. Tapi kalau arti secara ada tidak sama santai aja. Ada teks, ada konteks. Teks itu letter, makna kata. Kalau konteks bisa diartikan penafsirannya, gitu, paham ya? Saya jelaskan, saya ngotot Anda tak ngerti. Sudah, kalau arti secara konteks, dan itu ulama yang mengatakan bukan mendengar, tapi apa? Menjawab. Allah menjawab orang yang memujinya. Maka kalau imamnya bilang Allah menjawab orang yang memuji, Anda cukup apa? Puji saja Allah, langsung Rabbana walakal hamdu. Boleh dipanjangkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Cukup. Hamdan katsiran, pujian
banyak. Yang banyak, kathir. Syukron kathiron, matur suwun ingkang kata. Atau kalau bahasa Inggrisnya terima kasih banyak. Gak usah kaget. Biasa aja ya. Terima kasih banyak. Maka kalimat kathir artinya apa? Banyak. Maka sami'allahu liman hamidah, katanya imam. Terus panjenengan mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, ini jalan. Bahkan masih banyak? Mati istri Satgas, gantung Tugu Monas. Astagfirullahaladzim. Sudah, nanti saya pegang yang salah karena mic ini kan mic mahal ya. Panjenengan kalau lihat TV nasional, TV swasta nasional, yang acara debat-debat itu, rakyat berbicara atau zaman dulu ILC, itu mic-nya seperti ini. Wah. Jadi kan punya Stanur, punya saya lebih mahal lagi. Tanya, punya saya bu, mic itu 40 juta. Ini berapa ini? Ini seperempatnya, gak salah, gak wena. Astagfirullahaladzim, terus sudah begini. Maka kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, walakal hamdu, untukmu segala pujian. Kita tambahin biar lebih lengkap. Ustaz, padahal dalilnya cuma Rabbana walakal hamdu. Kenapa ditambahin? Boleh. Karena apa? Hadisnya bukan cuma satu, dalilnya tidak hanya satu, tapi ada dalil yang lain. Contoh lagi, panjenengan kalau mau makan, doanya apa? Bismillah. Ya, tidak usah kaget, biasa aja. Bismillah. Boleh tidak panjenengan lengkapi Bismillahirrahmanirrahim? Boleh apa? Boleh. Loh, dalilnya Bismillah. Toh, kan Nabi Muhammad mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, anak bawaannya Ummu Salamah, betul kan? Itu ketika dia mau makan, Rasulullah mengingatkan, Samillah, ucapkan Bismillah. Kenapa kok panjangan tambahin Ar-Rahman Ar-Rahim? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Karena apa? Tambahan itu tidak merubah apapun. Karena Ar-Rahman itulah Allah, Ar-Rahim ini juga sifatnya Allah. Berarti Anda mengucapkan Bismillah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Dan itu fatwanya Syekh Utsaimin. Panjenengan buka dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin. Sudah. Maka sama ketika dalilnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu, terus panjenengan tambahin hamdan katsiran, pujian dalam jumlah yang banyak. Thayyiban, nggak boleh berbuk. Bukan apa-apa. Puji panitia mau berbuk. Panitia itu mempersilahkan jamaah masuk, diatur sebelah sini kosong, sebelah sana. Panitia menikmati hidangan. Monggo silakan. Hamdan katsiran, pujian dengan jumlah yang banyak. Dan pujian itu thayyiban, dalam sifat pujian-pujian yang baik. Thayyib apa? Baik. Mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu pun artinya baik dan banyak. Jadi terulang ini. Fihi, yang keberkahan itu terkandung di dalam pujian-pujian tadi. Itu lebih bagus. Karena ketika ada seorang sahabat membaca doa tersebut, setelah sholat Nabi Muhammad tanya, siapa tadi yang baca doa itu? Kemudian salah seorang sahabat mengangkat tangan, saya ya Rasul. Sahabat ini takut kalau itu dianggap salah. Maka sahabat itu panik. Ada apa wahai Rasul untuk menanyakan itu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Karena saya tadi melihat banyak malaikat yang rebut mengangkatnya dan mencatatnya. Malaikat itu rebutan. Iki wapi aku sing nyatet. Iki api aku sing nggawa. Iki api aku sing laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu rebutan. Saking bagusnya kalimat pujian itu.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sekarang kita baca. Disebutkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah." Allah mendengar orang yang memujinya. Faqulu, Rasulullah memerintahkan kita, maka kalian sebagai makmum ucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian. Ketika makmum mengucapkan itu, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati, barang siapa yang ucapannya yaitu ucapan Rabbana walakal hamdu membersamai, beda juga. Pokok siapa yang bacaannya bareng bersamaan dengan bacaannya malaikat, berarti yang jawab ucapannya imam itu bukan cuma makmum. Malaikat yang ikut di dalam jamaah tadi, bukan ikut berjamaah ya, yang menyaksikan sholat berjamaah itu para malaikatnya juga ikut menjawab. Maka barang siapa yang ucapan Rabbana walakal hamdu yang dia ucapkan bersamaan dengan bacaannya malaikat, nah pertanyaan, dari mana kita? Gantung. Saya gantung cinta. Zul, saya gimana? Jangan buat angkat. Terus. Nah, gitu terus sampai selesai pengajian. Kita hukum berdiri aja di Zul. Kenapa? Antennya kayaknya ya. Tadi ini karena mejanya tinggi atau karena apa? Kurang memalukan, alat larang kurang dekat. Sudah ada, ceklon terus, tidak usah pakai ganti. Sudah, maka begini Bu, pertanyaannya, dari mana kita tahu bacaan kita bersamaan dengan bacaannya malaikat? Masya Allah, sholat tawas loh ini. Panjangkan sholat sudah berapa tahun? Berapa tahun? Semuanya balik kan? Bahkan sebelum balik sudah Al-Fatihah beda lagi, sama walaupun jawabannya sama kan. Kalau aminnya ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, makmum jawab apa? Amin. Sama barang siapa aminnya membersamai aminnya malaikat, maka apa? Allah ampuni dosanya. Nah sekarang pertanyaannya, kapan Anda tahu aminnya panjenengan dan ucapan i'tidal Rabbana walakal hamdu yang panjenengan baca itu bersamaan dengan bacaannya malaikat? Dari mana tahu? Tidak apa salah, tidak apa-apa, paling saya suruh pulang. Coba, dari mana tahunya panjenengan? Ketika sempurna, barakallahu fiik. Ketika imam sempurna berdiri. Bagaimana tahunya imam sempurna berdiri kok panjenengan di grup? Ngelirik? Atau pakai kaca, cermin? Bagaimana? Kalimat dan. Apa dan? Kan sami'allahu liman hamidah. Panjenengan bergerak sambil ucapkan Rabbana walakal hamdu. Kencang. Kalau dilanjutkan setelah punggung lurus, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Saya kayak ngajar PAUD ya. Nah, sudah. Itulah bersamaan dengan bacaannya siapa? Malaikat. Artinya orang yang mendahului imam
atau membersamai gerakannya imam, kecil kemungkinan ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat. Berarti dia tidak mendapatkan keutamaan ampunan dosa dari kalimat Rabbana walakal hamdu. Faham ibu? Masya Allah. Sip. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ampunannya bukan ampunan yang kecil, Bu. Ampunannya besar. Apa itu? Allah ampuni untuknya seluruh dosa yang telah lalu. Di dosa kita semua, panjenengan dan saya, sebelum kita sholat itu semuanya sama Allah diampuni. Dan panjenengan sudah paham kaidah ampunan dosa dari amal soleh yang kita lakukan. Kaidahnya apa? Yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Karena apa? Dosa besar perlu tobat secara khusus. Sekarang kita lanjutkan. Hal ini karena jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, para malaikat juga menjawab yang hadir di sholat berjamaah itu, Rabbana walakal hamdu. Maka barang siapa yang ucapannya tersebut bertepatan dengan ucapan para malaikat, maka keutamaannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lihat tuh, ucapan ringan tapi ganjarannya besar. Setiap kali kita sholat itu ampunannya banyak. Nomor 1, ingat tak ini? Bab sebelumnya, melangkah ke masjid, ampunan atau tidak? Ampunan. Nomor 2, menunggu qomat, ampunan tidak? Ampunan. Nomor 3, ketika sholat didirikan, mengampuni dosa. Keempat, ketika mengucapkan amin, ampunan dari dosa. Yang kelima, ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka artinya wajibnya sholat itu rahmat Allah yang paling besar bagi kita. Karena apa? Di situ bukan sekedar untuk mengingat Allah, karena sholat itu wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, sholatlah kalian untuk apa? Mengingat Allah. Maka untuk orang yang mengingat Allah, apa hadiahnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati ini kerasa tenang. Maka orang yang sholat hatinya tenang. Selain ketenangan hati yang Allah beri untuk mereka yang mau sholat, Allah juga janjikan ampunan. Maka dalilnya, bagaimana ketika salah seorang di antara kalian di depan pintu rumahnya ada sungai deras yang mengalir, airnya bersih, kemudian dia mandi di sungai tersebut 1 hari 5 kali, apakah masih tersisa kotorannya? Para sahabat bilang apa? Tidak mungkin ada kotoran di tubuhnya. Apa kata Nabi Muhammad? Seperti itulah sholat 5 waktu. Masya Allah. Sekarang amalan yang ke-22, mengucapkan amin di dalam sholat. Hadisnya serupa tapi beda tempat. Kalau yang tadi ketika i'tidal, kalau yang ini setelah imam mengucapkan doa, membaca surah Al-Fatihah. Mengucapkan amin di dalam sholat berjamaah termasuk sebab mendatangkan ampunan dari Allah. Maka aminnya cok males. Kadang-kadang ada orang imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pas angop juga tepat belas. Sambut itu dengan baik. Karena apa? Itu peluang ampunan dari Allah. Emang kalau disia-siakan ya. Maka ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam sejenak. Dulu sejenak itu yo dikira-kira artinya yang pantas ya. Yang pantas, kemudian secara kompak bersamaan ucapkan apa? Saya punya cerita.
kisah nyata. Untuk ceritanya benar. Farid, mute dulu volumenya. Bahaya ini. Saya kalau cerita aneh-aneh mesti sekarang tak suruh mute itu. Ngerti mute? Mute. Paten suara nih. Itu cara baca yang betul mute. Sama seperti bukan YouTube kan, YouTube. Bukan Instagram tapi Instagram. Jangan tak ajari bu, cek benar. Jangan malu-maluin masa murid itu sampai pikiran nanti. Malu saya nanti. Kok kayak penting banget ya. Begini bu. Tanya sudah mati. Bagus. Nanti komentar. Kok tidak ada suaranya? Itulah keutamaan yang mau datang dibanding yang nonton lewat YouTube. Bagus. Ini masuk ilmunya. Begini bu. Panjenengan tahu alun-alun Kota Batu? Tahu. Di sebelah utaranya alun-alun ada apa? Masjid besar, Masjid Jami An-Nur. Itu masjid, memang masjid tua, masjid lawas dan masjid besar, masya Allah. Dan saya pribadi, saya Muhammadiyah. Tapi kalau sholat, saya lebih senang ke masjid itu dibanding ke masjid Muhammadiyah. Karena banyak kenangan kurang. Mati sudah ya? Yakin mati? Yakin mati? Yakin mati? Ya udah sama. Di masjid Muhammadiyah banyak kenangan yang saya kurang asik. Saya pernah waktu kecil terawih dikawangdong sama takbirnya bu, beneran bu. Wah, sampai panjenengan tahu kalau panjenengan lihat film kartun, kalau lari ke taman, kalau mana itu tenanan bu, betul bu. Saya takut, wah itu kayak ada burung di sini. Itu kenangan. Kenangan yang kedua adalah, tapi saya tidak perlu ceritakan karena panjenengan masih on suara. Itu suaranya bisa dimati tidak? Enggak. Dokumentasi. Ya sudah, lanjut. Nah sudah begini. Di Masjid Jami An-Nur itu ada ODGJ. Kalau bahasa zaman dulunya orgil, orang gila. Subhanallah begini, tapi bersih. Karena apa? Dia masih ngerti pulang ke rumahnya. Di rumahnya itu dia punya anak perempuan, dirawat sama anak perempuannya. Dia dusi, disalini, dikasih makan. Bahkan kadang-kadang kalau keluar disangoni. Cuma kalau pas kumat, keren. Melempari rumahnya orang, mobil di parkiran kadang-kadang dilempari batu. Nah, tapi bagusnya orang ini sholatnya ke Masjid Jami. Sholat bu gendeng tapi iling. Lepas dengan luar dari Masya Allah sudah. Ini lo pentingnya dimatiin mic-nya begini. Nah sudah di Masjid Jami itu kalau hari Ahad Maghrib seperti ini besok Ahad Maghrib itu rame. Kenapa? Banyak bis wisatawan itu sekalian sholat Maghrib, sekalian mereka sebelum pulang ke rumahnya itu destinasi terakhirnya alun-alun. Nah nanti kalau panjenengan kepingin bolehlah rombongan ke sana ya. Jaga Cooper ya. Pernah tahu? Naik odong-odong dari sini. Nah sudah. Ketika banyak turis, ya bukan turis asing, maksudnya wisatawan lokal, itu kan sholat maghrib dan namanya Masjid Jami dan banyak wisatawan, banyak terlambat bu. Nah waktu itu si orang gila ini sholat setelah jamaah yang utama selesai. Mau gede ini sholat. Wisatawan yang tidak tahu bahwa ini orang gila sholat di belakangnya tambah. Kok selamat Al-Fatihah kenceng bu? Sudah maju. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah bilang. Kan rame di belakangnya. Langsung noleh bu. Bagus kompak. Serius panjenengan tanya akhirnya kalau tidak percaya. Ini bukan cerita bohong, tenanan kejadian. Langsung jamaah buyar. Imam apa ini? Kata orangnya yo bersih, pakaiannya yo rapi, yo pakai peci hitam. Al-Fatihahnya juga kenceng. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mualik. Cip. Kompak. Kira-kira kalau seperti itu dapat ampunan enggak? Dapat ampunan apa enggak? Nah setelah hari itu loh takmir yang baik.
dijadikan pelajaran oleh takmir. Kalau pas jamaah utama sholat, ada beberapa orang takmir yang nggak ikut sholat. Fungsinya ada beberapa. Nomor satu, merapikan soft. Misalkan ada soft yang masih kosong, terus orang bikin soft yang baru, itu takmir akan mengarahkan, Pak, sebelah sana masih bisa diisi. Yang kedua, juga untuk jaga nih. Nah, kalau nanti sholat jamaah utama selesai, baru salah satu di antara beberapa orang takmir tadi itu yang menjadi sholat pada kloter yang kedua. Imam pada sholat kloter yang kedua, jaga nih, imam kompak. Dan nyalain komen serawami mesti. Ini komen dan saya ceknya. Dan subhanallah itu kejadian. Loh kan, suaranya nggak ada, pakai suara batin nih. Hadur, adminnya cek dong. Ustaz sedang bercerita rahasia, suaranya hilang. Emang sengaja dihilangkan tuh. Nggak ada suaranya kan? Dimatikan Mbak, sengaja memang suaranya hilang. Ya Allah, kemana suaranya satu ini? Ya Allah, assalamualaikum admin, suaranya menghilang. Kayaknya serius loh. Sudah lanjut. Masya Allah, YouTube ini kalau pas ada suaranya hilang baru komen. Lek kenceng gak harus komen belas. Lanjut, astagfirullah. Mengucapkan amin di dalam jamaah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namanya orang tadi Iwan Nur. Kuali Nur Iwan. Dan sampai sekarang beliau masih ada. Dan tidak jarang masih kelihatan di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amana al-imamu fa aminu." Apabila imam itu mengucapkan amin, maka ikutlah kalian mengucapkan amin. Berarti ini dalil yang amin itu bukan cuma makmum lah, bukan cuma makmum, karena kan biasanya kalau makmum umum, biasanya imam itu terkesan apa? Diam, padahal imam itu juga disunnahkan mengucapkan amin. Dan aminnya pun bukan pelan, tapi apa? Keras, sesuai madhab yang diikuti. Karena kalau dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab al-Imam Ahmad, madhab Imam Malik, amin itu keras. Maka kalau yang diikuti madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka imam pun membaca amin dengan suara keras. Amin. Tapi kalau dalam madhab Imam Hanafi, amin itu pelan. Walaupun tetap dibaca, tapi apa? Tidak dengan mengangkat suara. Jadi aminnya itu lirik, sir. Seperti bacaan bismillah, kalau yang menganggap bismillah itu dibaca dengan sir. Nah, kalau makmumnya pakai Hanafi, bacaan aminnya pelan, maka imam pun pelan. Tapi lucunya sekarang makmumnya banter, imamnya kadang-kadang digunakan. Memang tidak jarang imam itu memanfaatkan jeda amin itu untuk tarik nafas. Ya tidak apa-apa juga kan, cuma sunnahnya imam pun mengucapkan amin. Apabila seorang imam di dalam sholat berjamaah mengucapkan amin, maka kalian sebagai makmum fa'aminu, maka ikutlah mengucapkan amin. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, karena barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang kapan imam aminnya makmum bersamaan dengan aminnya malaikat? Ketika membersamai aminnya imam. Membersamai aminnya siapa? Imam. Nah, maka kalau imam aminnya dipelankan, ya kesian makmum, karena makmum bakal apa? Mengira-gira, meraba-raba, itu diaminkan atau belum. Maka sunnahnya imam juga mengeraskan bacaan amin, dan makmum membersamai imam di dalam ucapan amin. Amalan yang ke-23, amalan ke-21 dan 22
itu membersamai imam di dalam sami'allahu, yang pertama di dalam Rabbana walakal hamdu, yang kedua di dalam ucapan amin. Sekarang amalan yang ke-23, sujud. Jadi sujud itu Bu, itu merontokkan dosa. Amalan ke-21, membersamai malaikat di dalam ucapan sami'allahu liman hamidah. Kemudian amalan yang ke-22, membersamai imam di dalam ucapan amin. Kemudian sekarang amalan yang ke-23, yaitu amalannya apa? Sujud. Atau ini sudah tinggal dikit ya, tidak usah bagi bukunya ya. Nanti aja kalau buku baru ya. Nanti kalau kita yang baru, insyaallah. Amalan yang ke-23 yaitu sujud. Berarti dalam sholat ada lagi ampunan yang baru kan? Yaitu ketika seorang musolli, orang yang sedang sholat, melakukan rukun sholat, yaitu sujud. Kita baca dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari, dia berkata, saya yaitu Ma'dan bertemu dengan Thauban. Thauban itu salah seorang pembantunya Nabi Muhammad. Ingat ya, yang ketika dia tidak ketemu Nabi Muhammad, tiba-tiba badannya kurus kering, ya. Kemudian dia bertanya, tolong beritahukan kepadaku sebuah amalan yang aku lakukan agar Allah memasukkan aku ke dalam surga, atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dia tanya amalan yang keutamaannya dua. Nomor satu, dengan amalan itu dia akan pantas masuk surga. Bauti nggih? Bauti? Panjenengan paring asma sinten, Mbak? Jilbab warna apa itu? Itu biru atau apa? Masa ungu itu? Malah keliru mana nih? Biru. Biru? Sky blue. Itu biru? Sky biru. Warna itu malah macam-macam ya. Saya waktu TK dulu, merah, kuning, hijau, hitam, putih, kuning. Itu kedok, jadi macam-macam. Ada Tosca, ada dark blue, Itu ice marun. blue. Mbak, panjenengan paling asma sinten Bauti? Ice blue. Ibu Bu Saproji, Ibu Japroji, Masya Allah. Yusuf pinten Mbak? Masya Allah, 8 tahun. 80 Mbak? 78. Masya Allah Mbak. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, istiqomah, panjang umur, husnul khotimah, anak turun sholihin sholihah. Amin. Panjenengan rutin ngaji ngriki Mbak? Ikut estafet. Luar biasa. Bapak panjenengan jawab dulu. Kok saya tanya sebelah sana? Iya, mugi-mugi istiqomah nggih. Nah, maka Lo itu jatuh kan ke rumahnya Ustadz waktu ke Kasembon itu. iya, Dari Bis itu loh. Turun dari bis jatuh. oh, ingat saya, ingat yang akhirnya ketinggalan di rumah saya kan? Bukan ketinggalan, ditinggal. Panjenengan saya ingat Mbak, ingat saya. Waktu itu beliau tinggal karena waktu itu jatuh kan, nunggu jemputan dari Malang. Iya. Oh, panjenengan Mbak. Masya Allah, jatuh cinta saya sama panjenengan. Saya dibilang loh, ini Ustaz tua masuk di GR ya. Masya Allah. Ada guru ngaji di Kediri sana, umurnya 70 tahun, masih ngajar ngaji. Dan ngajar ngaji mulai umur 20, berarti ngajarnya sudah 50 tahun, gak tahu dibayar belas. Masya Allah. Masya. Dan umur 70, saya ayu. Teman-teman saya bilang, radio pemerintah panjenengan rusak saja. Saya itu kepingin menunjukkan bahwa orang itu kalau istiqomah dengan Quran, awet, ayu, dapat dibilang meripat saya rusak. Semua ya, kurang paham ya. Sudah sujud. Maka saya punya jamaah Mbak di Kediri, daerah Bagas namanya. Itu sepuh-sepuh, tua-tua. Itu mesti saya ingatkan terus. Untuk apa? Untuk mengingat di masa muda, siapa tahu ada sesuatu yang zaman dulu belum ngerti,
ternyata itu dosa, agi-agi tobat. Kenapa? Saya kepingin mbah-mbah yang sepuh-sepuh itu bisa sampai nanti mereka wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena kalau sudah sepuh masih mau ngaji itu jempol 10. Sing bolu ngiris apa tidak tahu. Sudah, bismillah. Maka amalan yang ditanyakan oleh Ma'dan itu keutamaannya 2. Nomor 1, ketika saya amalkan maka saya akan pantas menjadi penghuni surga. Keutamaan yang kedua, amalan ini adalah amalan yang menjadikan saya dicintai oleh Allah. Maka lihat jawabannya. Maka Thauban diam. Dia tidak jawab. Kenapa dia tidak jawab, Bu? Orang zaman dulu, Bu, kalau tidak ngerti, mendingan diam daripada salah. Karena kalau salah, ini konsekuensinya berat. Kemudian aku sampai bertanya kepadanya 3 kali. Maka dia menjawab, wahai Ma'dan, saya pernah tanya pertanyaan yang sama seperti yang kamu tanyakan, tapi beda redaksi. Begini, di buku udah ada, saya jelasin. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang paling pintar terima kasih. Orang yang paling pintar apa? Terima kasih. Maka semua pembantunya dikasih permintaan sama Nabi Muhammad dikabulkan. Contohnya Anas bin Malik. Anas bin Malik kan pembantunya Nabi. Iya benar. Yang oleh ibunya dihadiahkan kepada Nabi ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dari hijrah dari Mekah. Ini Nabi Muhammad datang di Madinah, banyak orang Madinah itu memberi hadiah. Sementara ibunya Anas bin Malik tidak punya. Dipikir apa anakku yang saya berikan? Karena Nabi Muhammad ini orang baru di Madinah, sementara anakku wis ngerti pelosok kota Madinah. Maka kalau Nabi perlu apapun bisa minta tolong kepada siapa? Anak saya. Maka Anas bin Malik sama ibunya dimandiin, dikasih minyak wangi, dipakai pakaian yang paling bagus, kemudian diserahkan kepada Nabi. Kemudian ibunya bilang apa? Ya Rasulullah, hadza khudaimuk. Ya Rasul, anakku ini namanya Anas. Dia ngerti pojokan-pojokannya kota Madinah. Jadikanlah dia, angkatlah dia sebagai pembantu kecilmu. Jadi bukan Nabi yang minta dilayani, Bu, tapi para sahabat yang semangat untuk berkhidmat kepada siapa? Nabi. Tapi ibunya bilang apa? Tapi ya Rasul, bayarannya apa? Doain dia. Maka sama Rasulullah didoakan 3. Doa yang pertama, Allahumma atil umur. Ya Allah, panjangkan umurnya. Maka Anas bin Malik itu menjadi salah satu sahabat Nabi yang meninggalnya paling terakhir. Yang kedua, wa akthir malahu, perbanyak hartanya. Maka setelah Nabi Muhammad wafat, Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang paling kaya. Dia punya tanah di mana-mana, sampai di Irak. Sampai di mana? Di Irak. Dan cerita perbanyak hartanya ini kerennya apa? Ada 2 cerita. Cerita yang pertama, kebun kurma orang lain setahun panen sekali. Khusus punya Anas bin Malik, dan itu sampai sekarang tidak terulang. Anda kalau umroh, Anda tidak akan ketemu kebun kurma setahun panen 2 kali, tidak akan. Kebun kurma itu panennya di musim panas. Di awal musim panas mulai berbunga. Nanti di akhir musim panas kurma itu matang, dipanen dan dijualnya sepanjang tahun. Punya Anas bin Malik setahun panen 2 kali. Kisah yang kedua, ada orang ngenyang ladang. Jangan lihatin saya begitu, saya peduli kaget saya. Ini ada ladang kurma milik Anas bin Malik. Kurmanya sudah tidak dirawat, sama orang dibeli, terus dinyang. Anas, harganya berapa? Anas bin Malik tidak mau jual dengan harga murah, dijual mahal. Kata pembelinya apa? Wah, wong ladang kering kerontang saja kok dijual dengan harga yang mahal. Anas bin Malik tidak terima, lu kurang ajar.
ladang saya ditawar dengan hargamu murah. Dibilangnya ladang yang kering, kerontang. Apa kata Anas? Langsung Anas bin Malik berdoa, ya Allah, Allahumma ghaitan muritan mubarakan. Ya Allah, turunkan hujan yang penuh berkah. Anda langsung turun hujan. Dan hujan itu tidak melewati batas tanahnya Anas bin Malik. Pas di batas tanahnya Anas bin Malik, yang orang tadi bilang apa? Wong ladang kering kerontang saja kok dijual dengan harga. Itu pembelinya datang, ajaib. Itu berkat doanya. Perbanyak hartanya. Yang ketiga, perbanyak anaknya. Maka Anas bin Malik itu ketika masih hidup, dia mengatakan apa? Aku telah menguburkan, ada 3 riwayat. Dalam satu riwayat 90 anak turunku. Itu anak saya urip. Anak turun yang meninggal sudah berapa? 90. Itu yuk, tentu bukan cuma anaknya, bisa jadi cucu dan cicitnya. Dalam riwayat yang lain 100. Dalam riwayat yang lain 120. Ada satu pertanyaan besar. Gak usah saya lanjutkan, berarti Anda sudah paham. Nah, itulah ungkapan terima kasihnya Nabi Muhammad. Nah, termasuk Thauban. Thauban, sebelum Thauban ada anak kecil jadi pembantunya Nabi, tapi agamanya Yahudi. Ketika Nabi Muhammad diberitahu pembantu kecilmu beragama Yahudi sedang sakit menjelang wafat karena penyakitnya nampaknya parah, disambangi sama Nabi. Bayangin, nyambangi siapa bu? Pembantunya. Dan agamanya apa? Yahudi. Sama Nabi diparani, kok kelihatan sudah parah. Nabi Muhammad bilang apa? Ya gulam, qul la ilaha illallah. Anak kecil, ucapkan la ilaha illallah. Anak kecil tadi takut karena ada bapaknya yang agamanya juga Yahudi. Noleh ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Ati' Abul Qasim. Wes manutoh nang Nabi Muhammad. Bayangin, bapaknya agamanya apa? Yahudi. Bapaknya tidak mau masuk Islam, tapi anaknya disuruh nurut karena bapaknya yakin Nabi Muhammad orang baik. Akhirnya anaknya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak lama meninggal. Nabi Muhammad keluar sambil nangis mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi najjahu bi minanna. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyelamatkan anak itu dari api neraka dengan dakwah. Terima kasih Nabi Muhammad. Termasuk yang lain apa? Tauban ini. Jadi suatu hari, hadis ini bu, Tauban itu sama Nabi Muhammad ditawani. Dia apa? Ditawan itu bahasa Indonesia apa? Ditawan. Nabi Muhammad menawarkan sesuatu kepada Tauban. Kata Nabi Muhammad, Sal Tauban, kamu kan sudah lama membantu saya, mengabdi kepada saya, berkhidmat kepada saya. Sekarang waktunya saya terima kasih. Apa itu? Mintalah sesuatu, tak kasih. Tauban bilang apa? As'alu murafaqataka fil jannah. Saya minta mendampingi engkau di surga. Jagoan ini minta. Kalau kita kira-kira mintanya apa? Jago Alphard. Jago omah lantai 4, lantai 5. Jago apa? Jago jadi wakil menteri tenaga kerja. Mumpung jabatan lagi kosong. Dan bukan cuma satu bu, ada daftarnya itu jabatan kosong semua itu. Ada bagian ini di Kemenaker, itu ada daftar aja. Sudah, kalau kita mungkin begitu, ini tahu benda, minta apa? Aku minta menjadi pendampingmu di surga. Rasulullah bilang, awal ghairal dzalika, minta yang lain aja. Tauban bilang, tidak ada selain itu. Terus kamu minta apa? Mendampingi engkau di surga. Subhanallah, sampai sama Nabi dibaleni 3 hari. Hari pertama, jalu'om, mendampingi panjenengan di surga. Nabi Muhammad, yang lain aja.
Besoknya ditanya lagi, minta apa? Mendampingi panjenengan di surga. Karena pinter Thauban, surganya Nabi pasti surga apa? Ya yang paling top. Hari kedua Rasulullah bilang, Allah ya balik iya wis. Ternyata Thauban tidak bergeming. Tidak bergeming itu. Tidak berubah. Pendiriannya tetap kokoh. Hari ketiga minta apa? Mendampingi Anda di surga. Kata Rasulullah, ya sudah. Kalau memang mintamu itu fa'a'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Kalau kamu minta mendampingi saya kelak di surga, bantu saya untuk mewujudkan permintaanmu. Ini Nabi Muhammad adil. Karena tidak ada orang itu sekedar didengar nomor-nomor surga tanpa ikhtiar, kan ya tidak mungkin. Maka Nabi Muhammad bilang apa? Ya sudah. Kalau yang engkau inginkan adalah mendampingi saya kelak di surga, maka bagaimana? A'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Bantulah saya untuk mewujudkan permintaanmu dengan banyak bersujud. Tapi ingat, banyak sujud itu artinya sholat. Nah, maka itulah jawabannya Thauban kepada siapa? Ma'dan bin Abi Talha. Alaika bi kathratis sujudi lillah. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Itulah yang namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apa? Mutlak. Sholat wajib pasti. Sholat sunnah rawatib jelas ya dah. Qobliyah dan ba'diyah yang satu hari jumlahnya berapa? 12. Itu yang rawatib, yang sangat dianjurkan. Namanya sunnah mu'akkadah. Kemudian ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah setelah wudhu. Apa lagi? Sudah kan yang jelas-jelas kan beberapa itu. Tahajud, duha, kita urutkan ya. Rawatib, tahajud, duha, tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Selain itu witir, ya boleh lah masuk. Selain kalau udah masuk tahajud ya, witir. Selain itu apa lagi? Sholat sunnah tasbih. Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Sampai Syekh bin Baz mengatakan ini diperselisihkan. Kalau dianggap hadisnya kuat, silahkan. Sholat sunnah tasbih. Terus sholat sunnah tobat. Selain yang ada nama-namanya tadi, kalau pengen sholat sunnah yang lain, boleh. Namanya sholat sunnah mutlaqoh. Ya mutlak boleh, mutlaqoh boleh. Karena sholatnya mu'annats, maka sifatnya harus. Tidak ngerti Anda. Berarti ini ustaz-ustaz yang ngerti. Nah, sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah tanpa sebab. Tapi ingat, syaratnya dilakukan tidak pada waktu yang dilarang sholat. Waktu yang dilarang sholat ada berapa? 3. Nomor 1, bukan setelah subuh, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai syuruk. Sampai apa? Syuruk. Nomor 2, setelah sholat asar sampai adzan maghrib. Tidak boleh sholat, itu waktu yang terlarang untuk sholat. Yang ketiga, pas matahari di tengah-tengah. Jadi kalau panjenengan keluar, itu panjenengan tidak ada bayangannya, seperti kunti. Tidak ada apa? Bayangan. Jadi pas matahari itu pas di atas kepala panjenengan. Jadi kalau panjenengan keluar, bayangan panjenengan ya panjenengan itu. Itu waktu yang dilarang sholat. Harus ditunggu sampai 10 menit kira-kira, atau 5 menit mungkin sudah ya. Pokok matahari sudah mulai geser, panjenengan sudah mulai ada apa? Bayangannya. Nah selain itu panjenengan boleh. Orang kok kepingin sholat ya, tiba-tiba sholat boleh apa enggak? Boleh. Misalkan
tadi sudah sholat duha, terus kok hati kerosok tidak enak, ada perasaan seperti apa? Jangan nggak ingin sholat. Berapa rakaat? 2. Tidak terbatas. Bagaimana caranya? 2 terus 2 sampai lego. Sampai apa? Lego. Sip. Kemudian dilanjutkan hadisnya, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena wahai Thauban, engkau tidaklah sujud kepada Allah 1 kali sujud saja, illa kecuali rafa'akallahu biha darajah, Allah mengangkat derajatmu, wa hatta 'anka biha khati'ah, dan Allah akan ampuni dosa. Jadi sujud itu nomor 1 keutamaannya adalah waktu terkabulnya doa. Nomor 2, posisi terdekat seorang hamba kepada Allah. Nomor 3, dihapuskan 1 dosa. Nomor 4, ditingkatkan 1 derajat. Jadi keutamaannya minimal ada berapa? 4. Nomor 1, kalau orang berdoa ketika sujud, doanya apa? Dikabulkan. Yang kedua, itulah posisi terdekat seorang hamba kepada Allah. Nomor 3, dihapuskan 1 dosa. Nomor 4, ditinggikan 1 derajat. Ma'dan berkata, kemudian aku menemui salah seorang sahabat yang lain. Siapa dia? Abu Ad-Darda. Dan aku tanyakan kepadanya perihal itu, maksudnya tentang sujud tadi. Kemudian Abu Darda menjawab kepadaku seperti jawabannya Thauban. Artinya sama, amal yang menghapuskan dosa salah satunya adalah sujud. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sujud itu adalah salah satu sebab terampuninya dosa. Dan sebagian ulama mengatakan, termasuk dalam kitab-kitab sholat, semakin panjang sujudnya, semakin banyak ampunan dosa. Walaupun itu tentu menyesuaikan ya Bu. Kalau panjang itu kan silahkan panjenengan lakukan ketika panjenengan sholat sendiri. Misalkan pas panjenengan sholat duha, pas panjenengan tahajud, pas panjenengan sholat sunnah yang lain, monggo dipanjangkan. Tapi kalau panjenengan jadi imam dan jamaahnya banyak dan macam-macam, itu justru sunnahnya apa? Dipercepat. Walaupun cepatnya itu tentu cepat yang tidak keterlaluan, standar. Karena apa? Ada seorang sahabat namanya siapa? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu oleh Nabi Muhammad dimarahi, dalam tanda kutip ya. Sebenarnya bukan dimarahi tapi apa? Dikoreksi, ditegur. Karena apa? Ketika Mu'ad menjadi imam sholat, ada satu orang tua yang sampai sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Karena Mu'ad sholatnya terlalu panjang. Dilaporkan sama Nabi, dipanggil, Mu'ad, afattanun anta, apakah engkau akan memfitnah manusia? Maksudnya memfitnah apa? Menjadikan manusia gak kepingin sholat, karena lek sholat wis awang-awangan. Ngerti tidak? Kotor. Ini ada cerita. Nah, cerita mana? Perlu dimiliki? Jangan, kamu jangan. Dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim, beda. Ada 2 orang yang mirip. Ada Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, ada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beda. Ini 2 orang yang berbeda. Al-Imam Ibnul Jauzi itu punya buku, wantik buku. Saya punya, apa kita bahas di sini aja. Bukunya apa? Akhbar Al-Hamqa wal Mughaffalin. Cerita tentang orang-orang dungu. Cerita nih guyok nih kan. Cerita tentang apa? Orang-orang dungu. Salah satu ceritanya begini. Ada seorang dungu namanya Hamqa. Ya, Hamqa itu dungu. Dungu itu di atasnya bodoh. Kalau bahasa Inggris itu full. Ada stupid, ada full. Nggak
Anda nggak ngerti bahasa Inggris? Kulis bukan flu. Saya punya guru bahasa Inggris di Sawu Jajari, namanya Bu Yunani. Itu guru bahasa Inggris keren itu. Dan nanti beliau mau pensiun saya suruh ceramah di sekolahannya, Masya Allah. Dan pinter dia, tahu lewat siapa biar nggak ditolak, lewat umi saya. Kakek, anu ya usah itu ya November, tak dari turun-turun. Wah, Masya Allah. Ngundang tak dari turun-turun. Astagfirullahaladzim. Dan kalau ngundang lewat umi saya bilang gak iso. Ini kamu gak iso bisa kasih. Masya Allah. Sudah begini. Saya mau cerita. Sudah. Ini orangnya ini memang orang dungu. Sudah tuh. Ketika dia sholat di suatu masjid, imamnya baca surat Al-Baqarah dan dihabiskan dalam 2 rakaat subuh. Ketika selesai sholat, pas matahari terbit, orang ini mikir, mending gak sholat mana? Yang dibaca surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Saling. Sudah. Besoknya imam baca surat Al-Fil. Fil artinya apa? Gajah. Ini orang dungu mikir, lah sapi sih gak sepiro dia sak mulut bawah nih. Ada sudah paham kan? Lendah nih gajah. Pulang gak jadi sholat dia. Pulang. Dan itu diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Dan bukunya ada, namanya Akhbarul Hamqa wal Mughafalin. Cerita orang-orang dungu. Maka panjangnya jangan jadi orang dungu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sujud adalah salah satu sebab terampuninya dosa. Demikianlah keutamaan yang sangat besar. Ia adalah puncak ibadah kepada Allah dan puncak ketawaduan seorang hamba di hadapan Allah. Jadi puncaknya tawadu, kenapa? Tunduk setunduk-tunduknya. Sampai bagian tubuh yang paling mulia itu kita letakkan di tempat yang paling rendah. Bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi, sujud itu apa? Menyamakan antara kepala dengan kaki. Bahkan kepalanya orang yang dianggap paling mulia itu sama rendahnya dengan kepala orang yang dianggap hina. Antara ketua takmir, imam, muadzin, jamaah, tukang sapu, tukang bersih-bersih, semuanya sama. Itulah puncak ketawaduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali seorang manusia bersujud kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya, sebagaimana yang disampaikan. Lihat, sabar Ustaz, sabar jamaah. Ustaz sedang bercerita rahasia sepertinya, biar gak di blacklist. Suaranya kok hilang, padahal pengen denger itunya. Itunya apa itunya? Alhamdulillah suara sudah kembali. Tadi Ustaz cerita rahasia, makanya suaranya dihilangkan. Iya, cerita poligami tadi. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika seorang hamba itu sedang sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a. Maka ketika kalian dalam posisi sujud tersebut, perbanyaklah apa? Berdoa. Bu, boleh enggak doanya pakai bahasa Indonesia? Iya, enggak apa-apa. Memang ada perbedaan pendapat. Tapi yang paling aman jangan. Yang paling aman apa? Jangan, karena sholat itu tidak boleh masuk omongan manusia. Loh Ustaz, itu kan doa. Iya, tapi bahasanya apa? Bahasa setempat. Khawatirnya itu merusak sholat. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ketika niatnya doa maka boleh. Itu nomor 1. Jadi kalau berbahasa Indonesia lebih bagus dihindari. Biar aman bagaimana? Tetap berdoa walaupun pakai bahasa Indonesia. Doanya di dalam hati. Di dalam hati maksudnya di angan. Ya tetap Anda ungkapkan doa itu, Anda sampaikan keinginan Anda itu, tapi di dalam hati sambil sujud. Ya Allah, jagalah anak-anak hamba ya Allah.
Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah, selamatkan mereka dari fitnah dan dosa-dosa besar. Itu diungkapkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, boleh tidak sujud sambil membaca ayat Al-Quran? Tidak boleh, karena ada larangan membaca ayat di dua tempat. Ada larangan membaca ayat ketika sholat pada dua tempat. Nomor satu, ruku. Nomor dua, sujud. Berarti kalau ruku tidak boleh panjangan. Boleh Allahu subhanahu lam yalid wa lam yulad wa lam, tidak boleh. Ruku astagfirullah. Ada jinnya. Ini jinnya yang ketawa ini. Coba dirukyah. Bu, pegang punggungnya bu. Panjangan wajah tahu. Nah sudah. Yang kedua, ketika apa? Sujud. Pertanyaannya, Ustaz, kalau doa yang dibaca adalah doa dari ayat Quran, boleh atau tidak? Barakallahu fiik. Boleh. Karena apa? Yang diniatkan dari bacaan tersebut bukanlah ayat, tapi ayat itu kita baca dalam bentuk doa. Contohnya apa? Rabbana hab. Itu boleh nggak dibaca ketika sujud? Kenapa boleh? Padahal dia ayat Quran. Sementara ada larangan membaca ayat ketika sujud, karena dia dibaca bukan sebagai ayat Al-Quran, tapi dia dibaca sebagai doa. Masya Allah. Pintar-pintar aja ya. Maka fa'akthiru fihi minad du'a, maka berbanyaklah kalian berdoa ketika sujud. Fa qaminun, qamin itu artinya apa? Qamin itu kalau bahasa Indonesia gampang yang jaminan mutu. Jaminan dia. Maka qaminun an yustajab lahu, jaminan bahwa doa itu oleh Allah pasti diijabah. Dan di antara doa itu adalah doa memohon ampun kepada Allah. Maka doanya sujud salah satunya apa? Doa mohon ampun, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi pakaian yang sudah berujian Al-Fat di Masjid Al-Maqsud. Jadi Sabtu keempat, Sabtu di pekan yang keempat, kajian kitab 35 amal pelebur dosa, mulai bulan ini sampai seterusnya, insya Allah di Masjid Al-Maqsud pukul 9 sampai setengah 9. Barakallahu fikum. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Mungkin-mungkin dengan semua selamat sampai rumahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.